Dodol, yuk cobain cream body lotion GM Peeling. Ini bagus banget loh dan very recommended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan GM semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan, khususnya bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Rekan-rekan GMers yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan rasa prihatin saya terhadap kondisi badai wabah yang ada di sekitar kita sehingga tidak sedikit di antara kita ada yang merasa bingung karena aktivitasnya banyak dibatasi namun itu rekan-rekan jangan khawatir, sesungguhnya bahwa rekan-rekan semua itu sudah dijamin, kita semua sudah dijamin bahwa Allah itu menjamin setiap rezeki makhluknya. Nah, asalkan apa? Kita mau berikhtiar, mau ikhlas, berapapun hasil yang kita dapatkan, kita harus tetap tenang, sabar, tentunya sabar dalam ujian ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris shabirin", berikanlah kabar gembira, berikanlah busyra bagi orang-orang yang sabar. Nah, siapakah orang yang sabar itu? Orang yang sabar yaitu allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi orang-orang yang sabar itu mereka apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan bahwa sesungguhnya innalillahi, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, demikian rekan-rekan semua bunyi surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 155. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini kabar gembira kepada kita semua, yaitu marilah kita belajar sabar. Kita belajar sabar yaitu dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya teguh terhadap impian dan bertahan terhadap tantangan. Oke? Nah, rekan-rekan semuanya, sebagai bentuk kesabaran kita meskipun kondisi sekarang itu kita harus tetap mau belajar. Yaitu belajar kepada siapa saja. Bisa kepada upline-nya, bisa di koordinatnya, dan tentunya rekan-rekan bisa belajar di channel ini, di channel Aang Center yang sudah memberikan kita banyak inspirasi dan semangat. Oke, lihat isi materinya rekan-rekan, jangan lihat orangnya. Oke, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk bisa sharing kepada rekan-rekan semuanya tentang keilmuan yang penting Menurut saya ini penting, dan kali ini saya akan sharing kepada rekan-rekan semua, kepada kita semua tentang keilmuan bioenergi dan tentang power bank. Nah, agar materi ini bisa lebih dipahami, rekan-rekan boleh sambil dicatat atau dipahami oleh kita. Tentunya rekan-rekan harus rileks menerima materi ini
sambil ngopi silahkan ngopi. Yang penting materi ini bisa dipahami ya dan diaplikasikan dalam keseharian kita semua ya. Siap? Oke. Langsung aja rekan-rekan, kita mulai. Yang pertama adalah tentang bioenergi. Adakah rekan-rekan semua yang sudah mengetahui tentang bioenergi? Oke, jadi begini rekan-rekan semua. Bioenergi itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah bio dan yang kedua adalah energi. Nah, bio itu artinya hidup dan energi artinya kekuatan. Jadi, secara bahasa pengertiannya, bioenergi itu adalah suatu daya yang terus-menerus, intens, ya, yang menyusupi setiap struktur anatomi dari benda itu, dari semua benda, atmosfer yang ada di sekitar kita. Nah, hal itu karena merupakan sesuatu yang alami rekan-rekan. Sesuatu yang alami di alam semesta ini. Maka bioenergi juga disebut ya, atau bioenergi juga terdapat pada beberapa makhluk, manusia, ya, termasuk sinar matahari, air, tanah, dan berbagai benda yang ada di alam semesta ini. Nah, karena bioenergi itu hanya rekan-rekan hanya dapat digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya itu positif. Maka bioenergi sering juga kita sebut sebagai energi spiritual. Nah, jadi bioenergi adalah kekuatan atau energi hidup. Dan dari energi hidup inilah Allah menciptakan jagat raya dan seisinya. Nah, sadarkah rekan-rekan bahwa alam semesta, manusia, ya, tumbuhan, binatang, tanah, air, batu, apalagi udara, dan semua makhluk hidup itu memancarkan bioenergi. Nah, rekan-rekan semua, perlu kita ketahui ya, bioenergi itu menyusupi struktur-struktur anatomi dari seluruh benda yang ada di alam semesta ini yang tadi kita sebutkan. Nah, memberikan energi itu memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup ya, serta memancarkan energi positif untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi dengan demikian ilmu bioenergi itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk energi, seluk-beluk bioenergi, dan bagaimana memanfaatkannya dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu kita semua ya GMers yang luar biasa dalam di kita ya belajar tentang bioenergi. Kita akan di sini kita akan ulas kembali bagaimana tata cara untuk menyerap ya, menyusupi energi yang terkandung di dalam elemen-elemen penting dalam kehidupan manusia. Nah, kita kenal itu ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah bumi, matahari, dan bulan. Nah, ketiga elemen itu disebut juga elemen penting ya, karena satu sama lain saling terikat dalam menentukan ritme kehidupan manusia. Nah, bagi rekan-rekan semuanya, kita diajarkan oleh guru kita tentang bagaimana memanfaatkan ketiga energi tersebut. Nah, kali ini rekan-rekan saya akan kembali ulas, saya akan sampaikan kembali langkah-langkahnya, yaitu yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Catat baik-baik. Yang pertama adalah tentang teknik penyerapan energi matahari. Nah, energi matahari itu dilakukan ketika
pagi hari sampai dengan jam 10 saat matahari bersinar. Nah, efektif jam 7 sampai dengan jam 10 atau jam 11. Jam 10 lah. Posisi badan kita berdiri tegak menghadap arah matahari. Nah, namun bagian wajah kita itu usahakan tidak terkena kontak langsung dengan sinar matahari. Itu bisa pakai topi atau lain sebagainya. Nah, lalu tarik nafas kita secara perlahan, lalu buang secara perlahan. Sambil kita bayangkan ada energi warnanya itu orange atau warna kuning gedang dari matahari itu. Energinya sifatnya itu panas, seolah-olah masuk melalui lubang hidung kita sehingga masuk ke otak kita. Nah, dari otak ini lanjutkan rekan-rekan, alirkan ke sumsum tulang belakang, kita. Kemudian dari sumsum itu sebarkan ke seluruh tubuh kita. Nikmati aliran itu. Energi yang masuk itu hayati, nikmati rekan-rekan. Nah, itu energi yang masuk. Bagaimana kita memanfaatkan energi matahari? Mudah kan? Bisa kita praktekkan ini ketika siang hari rekan-rekan semua ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana penyerapan energi bumi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah posisi kita duduk di lantai tanpa alas. Lalu seperti tadi kita atur nafasnya, rasakan setiap tarikan nafas dan hembuskan nafas itu secara perlahan. Lalu tempelkan telapak tangan kita dan telapak kaki kita, tangan dan kaki kita tempelkan itu pada lantai langsung atau pada tanah tanpa alas. Nah, kemudian kita bayangkan energi bumi itu, warnanya itu hijau ya. Warna hijau itu masuk melalui telapak tangan dan telapak kaki kita. Lalu kita salurkan masuk semuanya itu, kumpul di seluruh rongga ulu hati kita, Kumpulkan semuanya di ulu hati. Lalu selanjutnya rasakan rekan-rekan energi tersebut itu mengalir ke bagian bawah tubuh kita ya. Sambil kita berkonsentrasi dengan tarikan dan hembusan napas, lalu rekan-rekan ulangi itu, dan terakhir rekan-rekan tepuk tangan kita ke lantai itu 3 kali. Nah, itu sebagai simbol, sebagai tanda bahwa Anda atau kita semuanya bersahabat dengan bumi. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah tentang bagaimana penyerapan energi bulan. Nah, energi bulan ini rekan-rekan bisa melakukannya pada saat bulan itu kondisinya itu full atau bulan purnama. Nah, langkahnya bagaimana? Posisi kita bisa berdiri atau bisa duduk saat bulan purnama itu. Lalu tarik nafas perlahan dari hidung ya, dan hembuskan juga secara perlahan. Nah, setelah itu pandangan kita itu arahkan ke bulan. Nah, dan sambil kita konsentrasi, bayangkan ada energi bulan yang warnanya itu kuning ya. Itu masuk ya. Cahayanya itu spiral ya, masuk ke ke udel, ke bujal kita. Spiral energi tersebut masuk, kumpulkan cahaya kuning tersebut ya, warnanya kuning, spiral masuk melalui pusar. Itu ya. Sambil alirkan cahaya kuning tersebut yang sudah ada di pusar itu ke seluruh tubuh. Nah, sambil tekan-tekan ya. Sambil ditekan dengan lembut sebanyak 7 kali di pusar kita. Oke, bisa dipahami? Nah, demikianlah rekan-rekan ya, teknik penyerapan energi.
Bagi Anda atau bagi kita yang ingin energinya meningkat drastis, maka lakukan secara teratur. Nah, seperti itu. Rekan-rekan semuanya, mudah tekniknya, tinggal kita praktekkan. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan pelajaran selanjutnya tentang bagaimana teknik power bank. Tapi sebelum itu, saya, Anda, dan semuanya saksikan jeda iklan berikut ini. Baik rekan semuanya, kita lanjutkan dengan materi yang luar biasa pentingnya, yaitu materi tentang power bank. Nah, sebelum saya mulai kepada teknik ini, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan bahwa salah satu syarat menyerapnya energi atau dimensi Nabawadatala, teknik keilmuan kita adalah dengan melakukan teknik power bank ini. Nah, jadi jangan salahkan ketika rekan kita semua sering beraplikasi atau rekan yang mempelajari keilmuan ini mungkin hasilnya belum efektif. Nah, karena mungkin juga salah satunya penyebabnya yaitu rekan-rekan belum melakukan teknik power bank ini atau jarang melakukan teknik power bank ini. Dan tentunya saya yakin juga mungkin di antara rekan-rekan banyak yang sudah paham atau dan sering melakukan teknik ini. Namun karena saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi ini, maka tidak ada salahnya kita ulas kembali teknik yang luar biasa ini, oke? Nah, baik rekan-rekan semuanya, kunci untuk melakukan teknik power bank ini, maka rekan-rekan harus sudah menguasai teknik olah nafas. Nah, kalau rekan-rekan yang sudah mengetahui, maka akan sangat mudah untuk melakukan teknik power bank ini. Nah, tapi bagi Anda, bagi rekan-rekan semua yang yang belum mengetahui atau belum paham dengan teknik power bank, ya, maka saya sarankan rekan-rekan belajar teknik power bank, teknik olah nafas. Sedikit saya ulas dulu ya. Ada napas perut, dada, diafragma, tangan, dan otak. Nah, apabila rekan-rekan semuanya belum mengetahui, maka nggak ada salahnya kita sedikit ulas dulu ya sebelum masuk ke teknik power bank. Nah, begini, yang pertama adalah teknik olah nafas perut. Nah, olah nafas perut itu bagaimana caranya? Caranya yaitu pertama kita lakukan tarik nafas perlahan dari hidung. Tahan 4 jari di bawah pusar. Nah, lalu tarik perut kita itu, tarik ke belakang. Seolah-olah perut kita itu nempel dengan posisi tulang belakang kita. Nah, setelah itu keluarkan secara perlahan, seperti meniup botol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, olah nafas dada. Olah nafas dada itu bagaimana caranya?
Caranya yang pertama, tarik nafas kuat-kuat ya, sekuatnya sampai dada membusung. Lalu tahan, tapi posisi kita masih bisa bicara. Tahan tapi masih bisa bicara. Dan keluarkan sekuat-kuatnya seperti halnya kita meniup botol. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah olah nafas diafragma. Caranya, tarik nafas dari hidung, dada dan perut ya, mengembung dua-duanya. Nah, keluarkan, tahan, keluarkan dari mulut sekuatnya. Oke, yang keempat adalah olah nafas tangan. Nah, caranya, tarik nafas kita dari hidung dan keluar dari hidung juga. Nah, bayangkan seolah-olah menarik nafas dan mengeluarkan nafas itu masuk juga energi dari ujung jari-jari kita, ujung jari kita. Dengan rumusannya yaitu pada saat narik nafas ya, dari ujung jari kita itu masuk udara. Pas narik masuk dari ujung jari kita itu rasanya itu hangat ya, hangat. Dan ketika mengeluarkan, nah itu rasanya itu udara yang keluar itu serasa dingin dari hidung dari hidung dan tangan, itu dingin atau sejuk ya. Nah, kerasa dingin ya. Nah, yang terakhir olah nafas otak. Nah, caranya bagaimana olah nafas otak? Yaitu tarik nafas dari hidung sambil membayangkan ada energi warna kuning ya, energi kuning itu masuk dari hidung, kita salurkan ke otak kita. Nah, kita salurkan ke kepala kita ya. Nah, kemudian penuhi kepala kita itu dengan energi ya, seolah-olah, dan energi itu membesar 7 kali lipat dari ukuran kepala kita. Makin membesar. Oke, bisa dicoba sambil dicoba ya. Nah, makin membesar. Nah, kemudian imajinasikan cahaya kuning tersebut ya, yang masuk di kepala kita itu sebarkan ke seluruh tubuh kita. Buah besar, kita sebarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, seperti itulah teknik olah nafasnya ya. Nah, setelah kita memahami teknik olah nafas itu, baru kita masuk nih ke teknik power bank. Bagaimana nih teknik power bank yang sudah kita pelajari? Nah, kita langsung ulas aja di materi ini ya. Dari mulai pengertian dan pemahaman yang kita pahami aja dulu nih tentang power bank. Nah, jadi power bank itu adalah satu teknik yang diutamakan, direkomendasikan buat rekan-rekan terapis untuk mencas ya, mengisi ulang energi dan dimensi ya yang telah kita gunakan, yang telah kita pakai setelah kita melakukan aktivitas terapi sehari-hari. Nah, teknik ini sangat baik dilakukan bagi terapis ya, bagi kita untuk mendapatkan kembali energi yang terkuras setelah melakukan aplikasi atau aktivitas sehari-hari. Nah, juga sebagai daya peningkat energi pada saat kita melakukan teknik medical fixture. Nah, teknik yang medical fixture itu kemarin ya sudah kita pelajari, sama-sama kita pelajari langsung dari guru kita, dari Abuya Gus Muslim ya. Nah, itu sangat luar biasa kan, rekan-rekan menyaksikan sendiri ya. Dan kita langsung aja nih rekan-rekan, kita bahas bagaimana nih langkah-langkahnya untuk teknik mengaktifkan power bank ini. Nah, pertama adalah ambil posisi yang rileks dulu, seperti halnya kita duduk di antara dua sujud. Rileks. Saya duduk di antara dua sujud. Selanjutnya atur nafas
sambil merelaksasikan seluruh badan kita, mulai dari kepala, leher, dada, perut, ya sampai pada telapak tangan, telapak kaki, ya, jari-jari kita rileks semuanya. Oke. Nah, lalu tempelkan tangan kiri dan tangan kiri dan tangan kanan kita nih di samping pusar. Oke. Perlahan sambil terasa hangat, gesekan. Nah, itu dilakukan sampai dengan hangat atau panas ya. Dan tempelkan masing-masing tangan itu pada daerah bawah. Setelah ini bawah tempelkan pada di bawah payudara kita ya. Dan gosokkan. Ini sama juga sampai panas dan hangat. Nah, setelah itu tempelkan tangan kanan kita itu di atas ubun-ubun dan tangan kiri kita itu di belakang leher. Nah, rasanya bagaimana? Ini hangat, ini panas. Imajinasikan itu harus hadir, bahwa tangan kanan terasa hangat dan tangan kiri itu terasa panas. Nah, sebisa mungkin imajinasikan seperti itu, dan nanti akan muncul rasa yang seperti itu ya. Sambil kita atur napas, panas, hangat. Nah, setelah itu selesai tahap saja, tempelkan dan bayangkan tangan kita itu ya, tempelkan seolah-olah ada energi di antara tangan kita itu seperti bola karet yang terus membesar sampai dengan ukuran badan kita nih. Nah, lalu kita putarkan sambil atur nafas, kita putarkan tangan kanan kita di bawah dagu, tangan kiri kita itu di bawah pusar. Kita di bawah pusar. Lalu kita padatkan sampai dengan bertemu yang tadi kita imajinasikan bola karet yang besar itu. Nah, tempelkan. Setelah itu tempelkan ibu jari dan jari manis ini tangan kita sampai kita posisi duduk. Kita tarik nafas, genggamkan sekuat tenaga sampai energinya kuat. Kita buang sambil membuka kepalan tangan. Nah, itu mungkin kurang lebih ya bisa dipahami, dan cara itu lakukan ya, berulang-ulang dalam hitungan ganjil. Nah, bagi rekan-rekan semua yang ingin bertambah inner power-nya, kekuatan dalam dirinya atau tenaga dalamnya, maka lakukan ya hal tersebut, teknik tersebut itu secara teratur dan konsisten ya. Tentunya khususnya bagi Anda, bagi kita semua yang mau meningkatkan tenaga dalamnya. Nah, kita lihat pembuktian dari Buya kemarin ya. Nah, mungkin Anda juga rekan-rekan semuanya sudah tahu bagaimana seseorang yang tenaga dalamnya itu selalu diolah. Contohnya guru kita Buya, luar biasa kan? Nah, itu sering melakukan teknik power bank itu. Nah, yang paling utama adalah ketika kita melakukan teknik tersebut, nah, kita itu bisa mengimajinasikan dan meyakini dari imajinasi yang kita buat tersebut. Seperti tadi bola karet dan lain sebagainya. Nah, karena dalam imajinasi itu akan, kalau kita yakin ya akan mewujud, karena dalam keyakinan itu terdapat kekuatan rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan semuanya yang bisa saya sharingkan kepada rekan-rekan semua pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam Hibar Buana Pancasona. Salam gagah juara. Nah, demikian. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي علي
عذاب